Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha lil ummah hatta yakshifa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma jazihi khaira ma jazaita bihi nabiyyan fi ummatihi wa rasulan fi da'watihi wa risalatihi wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca 3 bab langsung dari Kitabus Shiyam Sahih Al-Bukhari, mengingat babnya masih menguatkan bab sebelumnya tentang ru'yat al-hilal, dan juga hadisnya yang pendek-pendek, ya, tidak terlalu panjang dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab ke-12, babu syahra 'idin la yanqusan. Qala Abu Abdillah qala Ishaqu wa in kana naqisan fahuwa tamam, wa qala Muhammadun la yajtami'ani kilahuma naqis. Qala haddathana Musaddadun qala haddathana Mu'tamirun qala sami'tu Ishaqa an Abdurrahman ibn Abi Bakrata an Abi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada tahwilul sanad, ada 2 jarur periwayatan. Wa haddathani Musaddadun qala haddathana Mu'tamir qala Khalid al-Hadza qala akhbarani Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syahran la yanqusani syahru 'idin ramadanu wa dhul hijjah. Bab yang ke-13, babun qali Nabi sallallahu alaihi wasallam la naktubu wa la nahsubu. Qala haddathana Adam qala haddathana Syu'bah qala haddathana Al-Aswad ibn Qais qala haddathana Sa'id ibn Amr annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyyah la naktubu wa la nahsubu. Asyhru hakadha wa hakadha, yakni marrah 29 wa marratan 30. Bab la yataqaddamanna ramadana bisawmi yawmin wa la yawmain. Qala haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Hisham qala haddathana Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalikal yawm. Saudara muslimin, bab yang selanjutnya yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah bab yang menguatkan bab ru'yatu al-hilal. Di akhir pembahasan kita sampaikan 2 hadis yang menyatakan bahwa bulan itu terkadang 29, terkadang 30 hari, yaitu sempurna. Maka mungkin ada pertanyaan, kalau kita puasa 30 hari, sempurna nilainya. Nah, bagaimana kalau yang 29? Apakah nilainya sama dengan puasa ketika bulannya sempurna 30 hari?
Maka bab ini adalah jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Qala Imam Bukhari syahra idin la yanqusan. 2 bulan Id tidak berkurang atau tidak kurang hitungannya. Yang dimaksud dengan syahrul Id, 2 bulan Id adalah bulan Ramadan, ya. Walaupun yang pertama adalah bulan Ramadan, walaupun Idul Fitri itu adanya di Syawal, tetapi Idul Fitri itu sendiri dinisbatkan kepada Ramadan. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah, karena pada tanggal 10 Zulhijjah ada yang disebut dengan hari raya Idul Adha. Jadi 2 bulan ini dikatakan tidak berkurang. Apa yang dimaksud tidak berkurang? Maka Imam Bukhari akan menuturkan hadis yang satu mauquf, ya, yang satu secara muttasil. Pertama, qala Abu Abdullah adalah Imam Bukhari sendiri. Qala Ishaq, ini secara mauquf tentunya. Qala Ishaq ibn Rahawayh, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa perkataan Ishaq? Wa in kana naqisan fahuwa tamamun. Walaupun kurang, ya, bulan Ramadan ataupun Zulhijjah, fahuwa tamamun fil ajr, ya, sempurna dalam nilai pahalanya. Jadi walaupun kita berpuasa 29 hari, tetapi nilainya sama dengan 30 hari, sebulan penuh. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala Muhammad, dan juga berkata Muhammad. Sebagian mengatakan Muhammad itu adalah Imam Bukhari sendiri, bagian yang lain mengatakan ini adalah Muhammad ibn Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang semasa dengan Hasan Al-Basri, karena Muhammad bin Sirin juga Al-Basri. Perkataan Muhammad, kalau disebutkan di sini adalah Muhammad ibn Sirin, la yajtami'ani kilahuma naqisun. Ya, bulan Ramadan dan juga Zulhijjah itu tidak pernah berkumpul dalam satu tahun, ya, dua-duanya kurang. Maksudnya Ramadan ini, misalkan kita di tahun ini Ramadan 29, maka nanti Zulhijjahnya tidak akan 29 tapi 30 hari. Nah, ini isyarat dari Imam Al-Bukhari bahwa yang dimaksud berkurang itu ada 2 pendapat yang di antara para ulama. Yang pertama, tidak kurang pahalanya. Yang kedua, tidak berkurang dalam 1 tahun. Artinya kalau Ramadan 29, Zulhijjahnya 30 ataupun sebaliknya. Hadis yang pertama yaitu dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdurrahman seorang tabi'in, meriwayatkan dari ayahnya seorang sahabat Abi Bakrah, Nufai ibnul Harith. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahrani la yanqusani. 2 bulan yang tidak berkurang. Syahrul Idin, yaitu 2 bulan Id, ya. Ramadhanu wa Zulhijjah. Ramadan dan bulan Zulhijjah. Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala menukilkan 2 pendapat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Bukhari di awal tadi, ya. Pertama, pendapat dari Al-Imam Al-Bazzar, Sahibul Musnad, ya. Imam Al-Bazzar mengatakan yang dimaksud tidak berkurang di sini adalah la yajtami'ani, ya, fi sanatin wahidatin, tidak kumpul dalam 1 tahun dalam hitungan yang yang kurang. Seperti yang tadi dijelaskan. Kalau misalkan Ramadan 29, pasti katanya menurut pendapat ini Zulhijjahnya akan 30. Ataupun sebaliknya, kalau gimana menyampaikannya? Dua-duanya tidak berkurang. Artinya kalau Ramadan 29 pastinya
Zulhijjahnya 30. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan Zulhijjahnya 29, Ramadannya berapa? 30. Nah, tapi pendapat ini dikritisi oleh sebagian para ulama yang diqtah, menghitung. Wah, ini perkataan ini tidak benar. Saya menghitung nih tahun ini. Ternyata Ramadannya 29 dan juga Zulhijjahnya 29. Kemudian Imam Nawawi mengatakan hadzal qaul sahih lil aglab. Jadi yang dimaksud pendapat ini adalah kebanyakannya, bukan mesti harus seperti itu terus, tapi kebanyakannya seperti itu. Dua-duanya tidak pernah 29 setiap dalam satu tahun. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat seorang ulama tabi'in yang sering dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal, yaitu Al-Muhallab. Ini seorang ulama tabi'in, seorang yang berilmu dan juga terkenal kepemimpinannya berani, ya, sehingga ketika dibawa oleh ayahnya ke Umar Ibn Khattab waktu kecil, ya, dia berasal dari Irak. Umar mengatakan, hadza sayyidu waladik, ini anakmu ini akan menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Umar itu. Dia menjadi seorang ulama dan juga pemimpin yang pada Bani Umayyah yang dipercaya untuk menjadi gubernur di Khurasan. Nah, salah satu saya ingin menyampaikan satu ucapannya yang bisa diambil pelajaran oleh kita, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Muhallab ini mengatakan, al-hayatu khairun minal maut. Hidup itu lebih baik daripada mati. Wal hayatu wathana'u khairun minal hayat. Tetapi pujian, doa itu lebih baik daripada hidup. La in u'titu ma lam yu'ta ahadan, ya, ahbabtu an takuna li udhunun asma'u biha ma yuqalu fi ghadan idza mittu atau idza muttu. Kalau seandainya nanti aku diberikan sesuatu yang orang lain tidak akan bisa diberikan, aku berkehendak, berkeinginan, berangan-angan ingin diberikan telinga, ya, yang bisa mendengar pujian dan juga doa-doa ketika aku sudah mati. Dan ini keinginan beliau sudah tercapai. Beliau sudah meninggalnya tahun 80 Hijriah, artinya berapa ratus tahun sampai sekarang. Tapi mungkin setiap hari pujian, doa, termasuk kita mengatakan Muhallab rahimahullahu ta'ala, sekarang doa-doanya sampai kepada beliau. Ini pelajaran besar bagi kita, ya, apa kira-kira yang akan menjadi thana, menjadi doa orang-orang setelah kita mati. Maka bagi kita, bagi Anda yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira apa yang akan menjadi doa saudara-saudara kita dari harta tersebut, karena kelak mereka berterima kasih atas kedermawanan kita terhadap harta yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita sahibul jah, orang yang mempunyai kekuasaan, pemimpinan, maka apa yang kita diharapkan dari kepemimpinan itu orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kita atas jasa-jasa dari kita. Dan kalau kita misalkan seorang sahibul ilm, orang yang diberikan amanah ilmu, maka ilmu apa yang sudah kita sampaikan kepada umat sehingga ketika kita sudah meninggal mereka akan selalu mengenang dan mendoakan kita atas jasa-jasa ilmu kita. Al-Muhallab mengatakan bahwa yang dimaksud la yanqusan adalah la yanqusu indallah ajrul amilina fihima wa in kana naqisaini, ya, fil adad. Yang dimaksud la yanqusan itu tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahala orang yang beribadah baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Zulhijjah, walaupun hitungannya kurang, yaitu 29. Nah, inilah yang dikuatkan oleh jamaahir al-ulama bahwa yang dimaksudkan la yanqusan ini adalah tidak berkurang nilainya, pahalanya, ya. Dan ada yang menambahkan termasuk orang yang salah
dalam menentukan masuknya Ramadan atau masuknya Dzulhijjah. Sehingga misalkan kalau salah dalam masuk Dzulhijjah, misalkan puasa Arafahnya yang seharusnya tanggal 9 menjadi tanggal 10 ataupun sebaliknya, maka itu pun tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama ya, yang menguatkan, yang menjelaskan tentang jumlah bulan 29 hari. Kemudian hadis bab yang selanjutnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la naktubu wa la nahsub. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menulis dan kami tidak menghitung. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami adalah umat ummiyah ya. Ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menyatakan bahwa masuk Ramadan itu dengan ru'yat al-hilal. Ini penguatan dari Rasulullah. Inna secara mantuk yang jelas, soreh, inna ummatun ummiyah, kami ini adalah umat yang ummi ya. Ummiyah yang dimaksudkan di sini adalah nisbah kepada seorang ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ya. Yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, la naktub wa la nahsub, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung ya. Sifat ummiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara umum kepada umatnya kita ya, dikatakan adalah wasfun syaraf, sifat kemuliaan. Bukan pendapat sebagian orientalis mengatakan masa iya seorang nabi ummi, tidak baca, tidak bisa nulis. Justru apa? Merendahkan. Mereka tidak paham bahwa yang namanya ummiyah ini adalah syaraf. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ummi di sini mungkin mereka berpikirnya ummi ini jahil, bodoh ya. Padahal sangat berbeda sekali antara ummi dan jahil ya. Contoh yang ringannya begini. Orang yang buta, yang nggak bisa melihat, nggak bisa nulis, nggak bisa menghitung ya. Banyak di antara orang-orang buta itu lebih berilmu dari orang-orang yang bisa nulis dan membaca. Dalam sejarah, coba lihat berapa ulama yang buta tapi keilmuannya luar biasa. Keilmuannya luar biasa. Jangan jauh-jauh di Indonesia misalkan, kalau ada MTQ, MHQ itu yang lomba-lomba tahfidz Quran itu, masya Allah itu buta-buta, mereka gak bisa melihat, gak bisa. Nah, artinya ummi di sini bagi Rasulullah SAW bukan kelemahan, tapi sebuah mukjizat, kelebihan, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sisi kasih sayangnya? Ya, untuk memudahkan orang-orang Arab menerima dakwah Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah itu seorang ummi berdakwah, membawa Al-Quran yang mukjizatnya, balaghahnya sangat tinggi, yang orang-orang Arab itu para pujangga, dan mereka mengenal Rasulullah itu, Muhammad itu tidak bisa nulis, tidak baca, tiba-tiba bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang balaghahnya sangat tinggi. Seandainya Rasulullah Muhammad SAW itu bisa nulis, bisa membaca sebelumnya, maka sangat mudah sekali mereka mengatakan, wah itu karangannya Muhammad. Maka ketika Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya, itu sebuah mukjizat ya bagi beliau, dan bagi kita kekurangan, tapi bagi beliau sebuah mukjizat. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 48, walau kunta wa ma kunta tatslu min qablihi wa la takhutuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun. Engkau tidak pernah membaca kitab sebelumnya, atau sebelum Al-Quran itu belum pernah Rasulullah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wa la takhutuhu biyaminik,
dan juga tidak pernah menulis ya hal-hal yang semacam itu. Idzan seandainya kamu bisa baca, bisa menulis, lartabal mubtilun, orang-orang bodoh itu, orang-orang yang meragukan itu niscaya akan mengatakan bahwa Al-Quran ini datang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan realitanya sudah tahu Muhammad itu seorang ummi, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik masih mengatakan bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tegaskan lagi, jangan ragu-ragu bahwa kita Rasulullah ummi, sebuah mukjizat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. La naktub wa la nahsub, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Yang dimaksud dengan menghitung yang disampaikan oleh Ibnu Battal itu adalah al-hisab bil qawanin al-ghaibah. Yang dimaksud dengan hitung itu adalah hitung dengan hukum-hukum yang gaib. Seperti apa? Ilmu astronomi dan lain sebagainya. Kalau hitung-hitungan biasa, misalkan hitung dagang uang, itu semuanya udah pada bisa. Jangankan seorang pedagang di Indonesia sekarang, tukang dagang koran, anak-anak itu kan nggak pada sekolah tuh, tapi tahu duit 10.000, 20.000. Ini juga yang dikritisi oleh orang-orang yang mengatakan Nabi tidak ummi itu. Masa Rasulullah seorang ummi, dia bisa biasa melakukan perdagangan lintas negara. Ya, bagaimana kalau ummi, kalau tidak bisa nulis, tidak baca, ya. Ternyata kan sekarang juga sangat mudah sekali, orang tidak sekolah, tidak bisa tulis baca, masalah uang sangat mudah untuk dihitung. Bahkan banyak orang-orang yang tidak sekolah, yang tidak bisa menghitung menjadi miliarder. Ya, jadi untuk menjadi orang kaya itu, untuk menghitung uang itu gak usah sekolah. La naktub wa la nahsub. Ya. Jadi yang dimaksud la naktub, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ini bagaimana dikatakan oleh para pensyarah ingin menguatkan tentang ru'yatul hilal. Ya, bukan umat kita, bukan berarti umat Rasulullah itu tidak boleh bisa membaca dan bisa menulis. Ya. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun yarfa'illahu alladzina amanu wal ladzina utul ilma waladina utul ilma darajat. Kemudian Rasulullah pun menyuruh kepada sahabat yang bernama Syifa untuk mengajarkan tulis menulis, baca membaca, tulis baca kepada istrinya Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian asy-syahru hakadha wa hakadha. Kita semakin jelas ke sini. Jadi alur pembicaraannya ingin mengaitkan umminya itu dengan apa? Penentuan masuk bulan Ramadan. Asy-syahru hakadha wa hakadha, yakni marratan tis'atan wa ishrin wa marratan thalathin. Bulan itu Rasulullah 2 kali seperti ini. Hakadha, ya, 1, 2, 3. Ini 30. Yang sekali lagi 1, 2, kemudian jempolnya di sini. Ini 29. Nah, ini hadis yang kedua, ya, sebagai penguat kepada bab yang ke-11 tentang ru'yat al-hilal. Kemudian bab yang terakhir, bab la yataqaddamanna Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Ya. Tidak boleh mendahului Ramadan, puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Hadis ini dari Abu Hurairah, anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Tidak boleh seseorang mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang lagi berpuasa, artinya puasa yang biasa dilakukannya, puasa sunnah, ya, imma Senin Kamis ataupun puasa Daud. Falyasumu dzalikal yaum, maka silahkan puasa pada hari tersebut. Hadis ini, hadis yang ada di bab ini, ya, Ibnu Hajar
mengatakan hikmah. Kalau hukumnya sudah kita sampaikan ya, hukum puasa Yaumus Syak itu sudah kita sampaikan bahwa jamaahir ulama mengatakan haram, tidak boleh melaksanakan puasa pada Yaumus Syak itu. Ya. Sementara sebagian mengatakan boleh, yaitu salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan athar dari Abdullah ibnu Umar, tapi para ulama mengatakan itu atharnya syadz, artinya menyelisihi riwayat yang sahih. Hikmah ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, kenapa kita tidak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, ini hikmahnya masih dikaitkan dengan ru'yatul hilal. Imam Ibnu Hajar mengatakan hikmahnya adalah orang yang berpuasa sehari 2 hari sebelumnya, ya ini ta'an, berarti telah menciderai hukum ru'yatul hilal, mendahului ru'yatul hilal. Ya, seakan-akan kan dikatakan masuk Ramadan itu dengan hilal, tapi dia berpuasa sebagai kehati-hatian. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan ini ta'an, ya, telah menciderai hukum ru'yatul hilal. Hilal belum dipastikan dia sudah berpuasa. Jadi inti daripada 3 bab ini menguatkan kepada bab yang 11 tentang ru'yat al-hilal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.